Ya, selamat pagi dan selamat datang ke dalam webinar Smart Voice atau Suara Pintar, perangkat pembelajaran digital offline, solusi alternatif untuk tenaga pengajar di pedalaman. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Pada hari ini, webinar ini kita akan mendapatkan pemaparan dan juga diskusi bersama dengan eh, 3 orang pembicara kita pada hari ini yang akan berdiskusi dan juga memaparkan perangkat digital offline Smart Voice yang bisa digunakan kemudian sebagai solusi alternatif untuk sekolah dan pembelajaran khususnya pada masa pandemi ini untuk bisa digunakan di daerah yang sulit mendapatkan sinyal. Ya, untuk tahu lebih lanjut silakan Bapak atau Ibu mengikuti diskusi ini nanti hingga akhir berjalannya diskusi. Ya, sebelumnya diskusi ini akan dipimpin oleh moderator kita, Kak Agnes. Kak Agnes sudah ada di sini. Saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Jadi, Agnesia Clarissa Sera merupakan perempuan kelahiran Palangkaraya dan juga lulusan S1 Ilmu Gizi dan Kesehatan di Universitas Brawijaya Malang dan juga S2 Food Science and Technology, Faculty of Science dari University of Queensland, Australia, dan saat ini merupakan dosen gizi di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Diskusi ini akan saya serahkan kepada Kak Agnes selaku moderator kita pada hari ini. Silakan Kak Agnes. Baik, terima kasih Kak Bella. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua, kaum muda dan kaum pemerhati pendidikan. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Terima kasih sudah bergabung di dalam webinar Smart Voice hari ini dan saya yakin ada semangat ya di pagi hari ini meskipun di Palangkaraya dan sekitarnya dari tadi malam diguyur hujan petir, tapi tidak mengurangi semangat kita ya. Semoga kita semua juga selalu dalam keadaan sehat. Nah, di pagi hari ini kita akan diskusi satu tema yang sangat menarik. Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini setuju, menarik sekali ya Smart Voice. Ini salah satu alternatif untuk menjawab tantangan Bapak Ibu guru, teman-teman kita yang ada di lokasi yang minim sekali akses internet dan akses listrik misalnya begitu ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut seperti apa itu Smart Voice, kita hari ini punya 3 orang narasumber yang sangat kompeten, narasumber yang sangat inspiratif ya. Mereka adalah yang pertama Kak Emanuela Sinta. Kak Sinta, halo apa kabar Kak Sinta? Halo, kabar baik. Iya. Nah, Kak Sinta ini adalah CEO dari Yayasan Ranwelum Foundation ya. Kak Sinta juga merupakan inisiator dari Smart Voice ini sendiri. Kemudian narasumber kita yang berikutnya ada Ibu Lelu Teri Dayanti. Selamat pagi Ibu Lelu. Oke, nanti di unmute ya Bu, ya suaranya belum terdengar. Sekalian cek suara Bu Lelu. Yang suaranya Bu, sebelahnya. Yang tombol mic-nya Bu. Atau Kak Bella bisa bantu? Iya, nanti akan dibantu oleh Kak Bella ya, Ibu Lelu. Selamat pagi, langsungnya bisa. Iya, sudah. Oke, cek soundnya mantap. Terima kasih, Bu Lelu. Bu Lelu ini langsung dari Pendang ya, Bu ya. Ya, Sekitar 15 kilo dari Talekoi. Luar biasa perjuangan Ibu Lelu untuk berhadir secara
online dengan kita di pagi hari ini. Nah, Bu Lelu Teri ini adalah salah satu guru di SDN Taleko yang juga merupakan implementer pertama dari Smart Voice. Jadi beliau sudah ada pengalaman nih bagaimana menggunakan Smart Voice-nya dan mengaplikasinya dengan anak-anak siswa yang ada di Taleko. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga kita punya Kak Nene. Halo Kak Nene. Iya, halo. Oke, sehat ya Kak Nene ya? Iya. Kak Nene Patrianti, Magister Pendidikan. Beliau adalah lulusan dari program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Palangkaraya. Dan Kak Nene ini juga adalah salah satu tim penyusun dari Smart Voice. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuk ke narasumber kita yang pertama, Kak Sinta. Silakan Kak Sinta. Baik, terima kasih Kak Agnes atas kesempatannya dan saya ucapkan selamat datang untuk semua peserta, selamat datang kepada Bapak Ibu semua, dan terima kasih banyak karena telah berkenan hadir di pagi ini, karena cuaca pagi ini memang sangat-sangat menggoda untuk tetap tertidur dan terlelap ya. Tetapi saya yakin bahwa diskusi kita pagi ini pasti akan ada banyak outcome, akan ada banyak hasil yang sekiranya itu akan berguna nanti, khususnya untuk area dunia pendidikan untuk di Indonesia, di Kalimantan secara spesifik. Dan juga untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah film, mungkin ada beberapa yang sudah pernah menontonnya, karena kemarin ketika kami launching Smart Voice ini kita sudah tayangkan, tapi saya akan tunjukkan kembali sebuah dokumenter selama 11 menit. Ya, 11 menit lebih-lebih, hampir 12 menit. Yang ini akan meng-highlight nanti bagaimana proses pembuatan Smart Voice dan bagaimana Smart Voice benar-benar bisa membantu untuk anak-anak dan juga tenaga pengajar di daerah pedalaman. Saya akan putarkan ya sekarang. Ngaranku Olivia Mutiara Netria, napanggil Olive. Umurku 11 tahun. Aku hobi tulisan jepun. Tuli bahasa Nina, mandrus, memakai kayu. Cita-citaku jadi polwan. Nama saya Herianto, pekerjaan saya karyawan guru honorer. Saya bekerja di SDN Talekoi sebagai guru honorer sudah berkisar 14 tahun masa kerjanya. Saya bekerja itu hanya berbentuknya guru sukarela, karena dari penghasilannya sangat minim, hasilnya satu bulan itu hanya Rp300.000. Anak-anak itu kebanyakan cita-cita yang di polisi karena mereka sering melihat nonton TV. Kalau misalnya ada orang kunjungan kerja, polisi-polisi dari kecamatan maupun dari kabupaten ke desa ini, lalu mereka melihat gagahnya seragam polisi, maka itu anak-anak murid kami terinspirasi untuk bercita sebagai seorang polisi. Padahal wilayah kami ini masuk terpencil. Nah, segala fasilitas itu masih kurang. Di masa pandemi ini, terutama pada SDN Talekoi, proses belajar mengajarnya itu sangat sulit. Sekarang itu sistemnya itu secara daring, artinya tidak boleh tatap muka. Tidak boleh tatap muka karena tatap muka itu dilarang oleh pemerintah setempat. Makanya di
buat kebijakan yaitu untuk belajar di rumah. Nah, proses belajar di rumah ini itu memerlukan biaya. Pertama itu salah satunya pulsa. Nah, itu bagi yang punya HP segala macam. Dan samping itu ada banyak murid-murid kami ini yang tidak punya HP. Nah, itu mengeluarkan tenaga. Karena guru itu harus antar tugasnya, harus jemput bola. Kesulitannya kalau kita kirim lewat via. Nah, lalu ada yang nggak sampai. Berarti kita kalau di rumah itu nggak ada sinyal. Berarti harus cari kemana-kemari atau ada khusus tempatnya yang ada sinyal. Mungkin jauh beberapa meter dari rumah itu. Ada yang atas bukit, ada yang seperti tadi ada pohon di bawah pohon itu khusus jalurnya, jalur sinyal. Bu, misalnya kalau kami dikasih tugas, kami ngambilnya pakai apa? Kendaraan kami nggak ada. Tapi kalau dikasih lewat HP, sinyalnya HP-nya nggak ada, jaringan juga nggak ada. Lalu bagaimana? Jadi kemarin untuk semester pertama, satu dari anak murid kami, ini terutama murid kami yang kelas 4 itu ketinggalan. Jadi tugas selama 1 semester tidak pernah dikerjakan. Menambah beban. Kenapa saya bilang menambah beban? Karena 2-3 hari beli paket. 2-3 hari beli paket. Nah, kalau tidak dibeli paket, lalu anak ini pakai kepajaran, salah juga. Mengingat instruksi dari kementerian, dari guru setempat yang mengatakan bahwa tidak ada tatap muka, jadi sangat kesulitan lah anak-anak didik sekarang ini untuk mengikuti pembelajaran. Mengenai hal itu juga kita sebagai orang tua wali ini sangat-sangat dibebankan untuk itu sebenarnya. Kenapa? Guru cuman ngasih materi pembelajaran Moodle yang diserahkan untuk anak murid, anak peserta didik ini supaya dipelajari gitu loh. Nah, jadi ketika mereka membuka halaman demi halaman buku itu, mereka tuh belum mampu untuk memahami itu kan kayak gitu. Nah, ketika halnya kita sebagai orang tua wali yang tidak mempunyai pendidikan, kita itu sangat dibebankan untuk itu sebenarnya. Harus ngajarin anak. Di masa pandemi ini kan ekonomi melemah. Jadi kita kan harus perlu juga berusaha untuk mempertahankan hidup kita gitu loh. Sedangkan kita di desa ini kan nggak terlalu banyak peluang-peluang kerja kan. Otomatis kita di desa ini kan paling nyedap karet, cari rotan, itu aja. Nah, berawal dari situlah kami melihat ada permasalahan-permasalahan ya, dan secara khususnya ketika kita bicara di daerah pedalaman, kami juga bertanya, kami juga berusaha untuk riset. Sebelum kami melakukan proyek ini, kami riset gitu. Info yang kami dapatkan dari hasil riset adalah guru-guru itu harus kerja ekstra gitu. Harus kerja ekstra, selain karena ya sistem absensi yang setermuka itu harus terus online, guru-guru juga harus jemput bola katanya. Kan ada orang tuanya yang mereka juga tidak ada akses internet, atau bahkan orang tuanya juga terbatas untuk beli HP yang smartphone. Kayak Inana harus meringankan beban Bapak Ibu, bukan memberatkan gitu. Nah, itulah nanti perkenaan dua sesi hangina untuk suara pintarina, smart voice bahasa Inggris nih. Iru dan takkan akan mengerjakan dan mencoba menciptakan iru sasame kayak nah. Jadi sebenarnya smart voice ini atau suara pintar ini dia memberikan stimulus secara audio untuk siswa, dan ini sangat-sangat membantu tumbuh kembang perkembangan intelijensinya anak-anak. Nah ya, di situ ada perekam, itu bisa digunakan untuk merekam suara kita. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Sampai hala eleh baca ini. Jadi nanti setelah Bapak selesai membuat modul, selesai modulnya dulu selesai, kemudian ada yang namanya recording.
Nanti kita akan record setiap materi yang ada. Iya. Anak-anak, selamat kaya, Perlawina, selamat penalu, takam kembali pajar. Angina, takam pajar, nyiru buku Sanami Bapak, nyiru buku modul pembelajaran kelas 4, nyiru tema Dime, ada judul Pahlawanku. Ini kan saya bikin modul, setelah bikin modul baru direkam, dan ini rencananya dikasih ke anak-anak. Mudah-mudahan melalui rekaman ini mereka melihat gambar atau melihat bukunya sambil membaca dan sambil mendengar penjelasan guru. Itu gunanya. Sudah semuanya. Ya. Pasandangnya lah, itu nahan rekaman bapak lah. Sambil ini pelajarannya lah. Mulai memerintah kerajaan Ptolemaic negara pada tahun 390 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang. Baik sekali saya melihat, memang sangat baik. Sampai-sampai kalau saya yakin kalau anak saya ini, walaupun saya nggak usah ngajar, dia sudah mengerti sendiri. Ya, alangkah baiknya kalau seperti ini. Semua guru-guru menerapkan cara seperti ini. Itu kalau menurut saya. Nah, Ina saya memudahkan supaya bangun lagi pakai paket. Nah, ini biar mahi berduit teh kayu pelajar. Nah, arti ini buku pelajaran Inaan, penjelasan pengubah ini, pengubah tata, ngajar, hanya kenyang suara bapak akhir. Nah, baca, nurere, sedangnya suara bapak, pasti tahu ini menjawab. Bangun lagi, mengganggu ini, nabo baru, mengganggu ini, nabo mantar. Nah, itu yang memudahkan. Bangun lagi, hanya di paket lagi. Ini kira kalian untuk mengamati dan membacanya. Oh, kalian membaca di sana. Menurut saya ini saya agak mudah, soalnya kan langsung ada penjelasan dari gurunya, jadi anak-anak tuh bisa paham. Jadi kami orang tua juga, kalau keluarga kakak juga, saya sebagai kakak, jadi kalau ngajar adik, oh ini sudah ada yang jelasin, jadi kita agak ngerti cara jawabnya tuh seperti ini, jadi agak mudah seperti inilah. Namanya guru itu arti pasti dia tertanam jiwanya. Artinya terjiwanya itu mungkin dari hatinya itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesuksesan dia mengajarkan seorang murid itu melakukan suatu kebanggaan. Nah, itu makanya itu disebut guru itu dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya dia memberi pelajaran puntang-panting, membuat materi itu tanpa diperhitungkan. Asal anak didiknya itu sukses. Kenapa saya puntang-panting untuk mendidik anak-anak supaya proses belajar itu bisa jalan, walaupun mereka belajar dari rumah, karena mereka punya banyak cita-cita yang ingin mereka gapai. Tetapi kalau tanpa proses belajar, tanpa mereka itu mulai pendidikan, cita-cita mereka itu akan pudar. Nah, walaupun masa pandemi ini, cita-cita mereka itu tetap jalan, tetap tergapai nanti, itu harapan kami. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi film dokumenter yang diproduksi oleh tim Ranuwelum Media dan merupakan dokumentasi dari proses dari awal ketika tim kami datang ke desa, kemudian membuat produk Smart Voice ini, dan kemudian juga workshop bersama dengan guru-guru di Talekoi. Dan kami
sudah melaunching film ini itu melalui via UNESCO. Jadi kemarin kita juga di Asia Pacific Multilingual Education Working Group, dalam versi bahasa Inggrisnya kita juga showcase film dokumenter ini dengan harapan agar orang-orang semua bisa melihat realita yang ada ketika pandemik ini sangat mempengaruhi gitu, khususnya di bidang pendidikan, dan yang terdampak benar-benar mengalami kesulitan itu adalah mereka yang ada di pedalaman tanpa akses internet. Oke, langsung saja saya akan melakukan sedikit presentasi. Saya akan menjabarkan dan memperkenalkan Smart Voice ini seperti apa, dan kemudian bagaimana sih Smart Voice bisa menjadi sebuah solusi alternatif bagi kegiatan pembelajaran di daerah tanpa akses internet. Iya, jadi bicara tentang Smart Voice, ini adalah sebuah perangkat belajar digital offline untuk siswa dan guru di daerah pedalaman tanpa akses internet. Nah, jadi kita semua tahu ya, Bapak Ibu ya, sejak tahun kemarin ketika virus COVID-19 mulai merajalela, mulai tersebar di negara-negara, maka segala sesuatu mulai di-shifting dari yang tadinya offline, dari yang tadinya tatap muka gitu. Akhirnya semua dibikin jadi online. Maka pemerintah mulai mengatakan working from home, studying from home, ya, dan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia disarankan untuk kita bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Pada awalnya memang sulit ya buat kita, tetapi setelah 1 tahun ada banyak orang-orang yang sudah mulai bisa beradaptasi dengan segala sesuatu yang bersifat digital dan online. Tetapi ketika pembelajaran di shifting ke online, ya, disarankan oleh pemerintah untuk setiap sekolah tidak lagi melakukan tatap muka, tetapi harus belajar online, maka kita mengalami sebuah tantangan baru ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri secara khususnya, yang mana kita tahu bahwa ada banyak daerah-daerah yang masih terbatas akses internetnya, ada yang lemah sinyalnya, ya sebenarnya Indonesia ini termasuk negara yang paling lemah sinyal internetnya gitu. Jadi di Indonesia sendiri diterapkan proses daring dan luring ya. Jadi online, offline, kemudian kalau misalnya tidak ada internetnya, itu harus jemput bola seperti yang tadi dijabarkan di film tadi ya. Nah, tetapi ada satu tantangan ketika ketika anak-anak itu ada di sebuah desa yang seperti ini gitu, di tempat seperti ini. Jadi ini adalah gambaran di mana desa Talekoi berada. Jadi teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada rumah kecil, ini ada rumah kecil ya, dan ini adalah area di mana desa Talekoi terletak. Jadi desa yang terpencil, termasuk paling tua di Barito Selatan di Kalimantan Tengah. Dan tentunya sangat sulit untuk mendapatkan akses internet. Seperti yang tadi disampaikan di film, harus naik ke bukit, harus naik pohon, dan sebagainya. Dan ketika proses pembelajaran ini kemudian dialihkan ke online, saya yakin bukan hanya di Kalimantan, tetapi di area-area lain, termasuk seperti di Papua, ya kita mengalami tantangan yang sama. Dan kalau bicara dalam konteks masyarakat adat sendiri, tentunya tidak mudah kalau kita harus membawa segala sesuatu yang bersifat apa ya, kalau saya bilang itu modern seperti itu. Nah, jadi tantangannya di sini ada 2. Jadi yang pertama, tantangan fasilitas. Kalau di daerah terpencil, ya belum tentu ada internet, kemudian belum tentu juga ada smartphone, warganya atau murid-muridnya, orang tuanya belum tentu punya smartphone. Bisa saja masih pakai handphone yang untuk telepon dan SMS saja. Kemudian laptop juga, ya, fasilitas kurang kayak gitu di sana. Kemudian skill dan pengetahuan tentang teknologi ya. Jadi masih banyak di Indonesia ini masyarakat, khususnya mereka yang ada di desa ya, yang juga kurang mengetahui bagaimana sih penggunaan Zoom, bagaimana sih penggunaan teknologi untuk proses pembelajaran. Nah, ini adalah satu tantangan yang kita
hadapi, dan ini sangat nyata di Indonesia ya. Ini bahkan sebelum pandemi saja kita mengalami gitu tantangan ini untuk area pembelajaran. Nah, apalagi di masa pandemi, jadi kayak 2 kali lipat lebih berat. Nah, ini ada anak-anak di Desa Talekoy ya. Jadi ketika kami pergi ke sana pada bulan Februari tahun 2021, awal tahun ini, kami datang ke sana dan kami sudah melakukan riset terlebih dahulu apa saja ya kira-kira masalah yang dialami oleh para guru ya secara spesifik para tenaga pengajar di pedalaman ketika sistem pembelajaran ini diubah ke online gitu. Dan ketika kami sampai di Talekoy, kami juga melakukan diskusi terlebih dahulu bersama dengan guru-guru yang ada di sana. Dan kami menemukan ada beberapa masalah yang sebenarnya banyak ya masalahnya. Saya senang sekali kemarin ketika kami banyak berdiskusi itu ternyata banyak muncul masalah-masalah yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Sebelumnya saya hanya berasumsi oh paling seperti ini ya. Ternyata ada tantangan-tantangan lain yang saya sebagai orang yang dari luar gitu tidak mengetahui hal itu, tetapi itu dialami oleh para tenaga pengajar di pedalaman. Nah, salah satunya akses internet terbatas. Oke, kita sudah tahu ya di sana tadi di film juga disampaikan bahwa sulit sekali untuk mendapatkan jalur sinyal gitu. Kemudian ketika pembelajaran ini kemudian berorientasi ke online, ada di mana murid-murid itu mereka bisa untuk mendapatkan sinyal kan, tetapi di sini guru-guru dia memberikan tugas kayak gitu. Jadi hanya tugas dan tugas. Nah, ini juga feedback yang kami dapatkan bukan sekedar dari guru tetapi juga dari orang tua murid. Tadi sudah di film ada salah satu orang tua murid yang juga bercerita tentang bagaimana sulitnya ketika di masa online guru memberikan tugas kemudian jawabannya dicari di Google gitu kan ya. Sehingga siswa itu kurang pemahaman materi gitu, dan kemudian mereka juga kurang mendapatkan motivasi. Saya ingat kemarin saya lihat satu video kecil, video pendek ya tentang seorang anak remaja, anak SMA yang dia mengatakan kalau cuma cari pintar, Google lebih pintar, dia bilang gitu kan. Tetapi kalau guru itu digugu dan ditiru gitu. Jadi siswa sangat membutuhkan yang namanya motivasi dan figur seorang guru. Nah, kemudian tantangan juga, tadi disampaikan juga di film bahwa bagaimana kalau orang tuanya harus menemani anaknya belajar. Satu tantangan adalah dari segi perekonomian, orang tua harus sambil bekerja, mereka harus mendampingi anaknya belajar. Nah, tetapi juga ada tantangan, khususnya kalau di desa, kemarin kami banyak berdiskusi juga dengan warga desa, ada banyak orang tua yang mohon maaf juga pendidikannya tidak tinggi gitu loh. Jadi orang tua ini mereka curhat, mereka cerita bahwa anak-anak kami dikasih tugas, kemudian kami harus membantu mereka mengajar. Tetapi kami pun bingung katanya, kami bingung materi itu. Ya mungkin bagi beberapa orang tua yang lain lebih mudah ya, tetapi bagi orang tua lain yang memang sudah lama ya tidak melihat segala materi dan soal-soal seperti itu, ketika mereka harus mendampingi anaknya dan mengajar anaknya, mereka pun tidak memahami materi itu gitu. Nah, ini adalah tantangan yang sangat nyata yang dialami di desa-desa, khususnya di desa Talekoy. Kemudian juga ada pengeluaran ekstra. Nah, ini soal data ya. Jadi iya kalau anaknya beneran menggunakan data itu untuk belajar gitu. Tetapi ya namanya anak kecil ya, ada saja yang harus dipantau gitu, karena kalau tidak dia akan main game. Nah, masalahnya adalah orang tua tidak bisa memantau anaknya karena anaknya harus pergi ke satu spot tertentu, mungkin beberapa meter dari rumah, mungkin juga beberapa kilometer dari rumah untuk mencari sinyal. Nah, jadi orang tuanya pun tidak bisa memantau ini anak saya beneran dia cari sinyal untuk belajar, untuk cari jawaban tugas atau untuk main game gitu. Kemudian juga bensin yang disampaikan oleh para guru karena mereka harus jemput bola gitu. Kemudian juga biaya ngeprint dan sebagainya terus-menerus. Dan nah ini juga satu hal yang saya baru gitu kan saya baru mendapatkan pemahaman insight tentang ini ketika sharing dengan para guru di SDN Talekoy. Mereka mengatakan
mereka mengalami juga ternyata satu tekanan sosial ya, karena dengan guru-guru memberikan tugas gitu, jadi ada saja orang tua murid yang akan apa ya, kalau bahasanya itu curiga gitu, menghakimi, wah ini guru-guru hanya ngasih tugas makan gaji buta. Nah, seperti itu ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan sosial seperti itu muncul. Kemudian beban ganda, dan ini juga satu hal yang saya baru sadari ketika kemarin mendengarkan sharing dari guru-guru di Desa Talekoi. Jadi guru-guru ini mereka punya beban ganda. Satu sisi mereka adalah guru, ya, jadi mereka punya beban untuk mengajar anak murid mereka. Nah, di satu sisi ada beberapa guru yang mereka juga orang tua gitu, anak-anak mereka sekolah gitu. Jadi ternyata guru juga mengalami tantangan bukan hanya dalam hal bagaimana cara mereka mengajar, tetapi mereka juga mengalami tantangan ekonomi gitu. Mereka juga harus memikirkan bagaimana untuk beli paket data untuk anak mereka belajar gitu. Dan ini adalah hal yang benar-benar buat saya sendiri itu sangat-sangat membukakan mata saya kepada realita yang ada. Nah, yang terakhir ini rentan terhadap penyebaran COVID-19 ya. Jadi namanya guru jemput bola ya dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi guru sangat rentan sekali terhadap penyebaran COVID-19. Nah, ada juga situasi di mana guru dan murid-murid katakanlah tidak tatap muka karena untuk memutus penyebaran COVID, tetapi mereka harus cari sinyal di tempat yang sama gitu. Jadi ujung-ujungnya ketemu juga gitu. Jadi ini adalah beberapa permasalahan yang bisa kami rangkumkan dari diskusi bersama dengan guru-guru di Desa Talekoi. Nah, kemudian kami selain berdiskusi tentang permasalahan, jadi kami juga berdiskusi tentang apa sih sebenarnya yang bisa menjadi solusi untuk situasi saat ini gitu. Kita sama-sama memikirkan solusi utama dari permasalahan ini apa. Dan dari guru-guru di Desa Talekoi mereka menjabarkan ada 3 solusi gitu yang mereka pikirkan dan mereka yakini itu bisa menjadi solusi situasi sekarang. Yang pertama adalah penguat sinyal gitu di sekolah sehingga mereka tidak harus kesana kemari lagi untuk mencari sinyal. Kemudian yang kedua, paket internet khusus pendidikan. Ini untuk mengatasi situasi ketika anak murid itu dia menggunakan paketnya itu untuk main game. Nah, jadi kalau paket itu khusus paket pendidikan, kan orang tuanya membelikan paket pendidikan, jadi anak itu tidak akan bisa mengakses game atau situs-situs lain selain situs untuk pendidikan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kuota data untuk belajar dengan proses verifikasi yang mudah. Ternyata ini menjadi tantangan ya buat guru-guru karena memang di pemerintah sudah memberikan ya kuota belajar gitu kan ya, dan berusaha untuk agar itu bisa digunakan oleh semua tenaga pengajar di Indonesia, tetapi ada saja yang memang belum mendapatkan gitu ya. Proses verifikasinya yang kadang ribet kayak gitu, harus data masukin ini dan sebagainya, jadi lama, kemudian terlalu complicated ya, sehingga seperti kemarin di Desa Talekoi ternyata tidak bisa mendapatkan kuota data ini untuk belajar ini. Nah, jadi karena karena solusi-solusi utama ini ya, penguat sinyal, paket internet, kuota data, ini adalah hal-hal yang bisa kita harapkan untuk dilakukan oleh pemerintah. Tetapi proses ini akan membutuhkan waktu lama. Jadi penguat sinyal tentunya harus dibangun, diusulkan. Kemarin Pak Herianto, salah satu guru juga mengatakan mereka sudah mengusulkan itu melalui desa, tapi masih belum. Kemudian paket internet dan kuota data, ini tidak bisa didapatkan oleh mereka, prosesnya lama, maka muncullah Smart Voice sebagai solusi alternatif. Jadi Bapak Ibu, Smart Voice ini kembali lagi, ini bukan solusi utama, tetapi solusi alternatif. Artinya selama kita belum mendapatkan solusi utama, selama solusi utama ini belum dikerjakan, belum diberikan gitu. Yang dalam konteks ini saya sangat yakin bahwa pemerintah punya kewajiban gitu untuk itu, maka kita berusaha untuk memikirkan sebuah solusi alternatif yang bisa membantu selama solusi utama itu masih belum kayak gitu diberikan. Nah, ini Smart Voice. Oke, apa itu Smart Voice ya?
Nah, ini salah satu modulnya, ya ini adalah prototype, saya akan katakan ini ada prototipe, artinya ini baru awal kayak gitu, kita uji coba. Jadi pertama, Smart Voice ini dia terdiri dari materi pembelajaran yang tertulis ya sesuai dengan kurikulum dan didesain oleh guru sesuai dengan kearifan lokal. Jadi didesain ini bukan desain luarnya maksudnya, tetapi isinya itu diolah oleh guru untuk sesuai dengan kearifan lokal. Artinya di sini guru bisa membuat materi itu sekreatif mungkin dalam bahasa daerah juga ya, kemudian gurunya juga tahu kapasitas siswanya seperti apa gitu, jadi membuat soal yang bukan mudah ya, yang cocok kayak gitu sama anak muridnya, tapi tentunya tetap mengacu ke kurikulum. Nah nanti Kak Nene juga akan menjabarkannya soal tentang kurikulum yang digunakan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Smart Voice terdiri dari kumpulan rekaman suara dari penjelasan guru tentang materi dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat konsep Smart Voice ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang asing, karena ini seolah-olah kita kembali ke cara lama gitu, cara konvensional sebelum ada internet gitu. Jadi kalau ada modul TOEFL ya, tes TOEFL itu pasti ada modul, kemudian kasetnya dalam bentuk kaset CD seperti ini. Tapi untuk ini sendiri kalau di desa ya sekarang orang jarang pakai pemutar CD seperti ini. Nah, saya akan jelaskan nanti cara untuk transfer file rekaman suaranya. Jadi cara kerjanya begini. Bapak Ibu, ini saya akan kasih sebuah contoh. Ini dari modul materi 3 ya. Kemudian ini ada rekaman suaranya. Saya akan putarkan. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Nah, kita akan belajar dari buku modul yang Bapak beri kemarin, itu buku modul pelajaran kelas 4, tema 5 dengan judul Pahlawanku. Ya, kita lanjut, yaitu membuka pada halaman 9. Di sana itu pada materi 3 dengan judul Membantu Sesama. Nah, kemudian kalian perhatikan gambar-gambar yang sudah ada. Di sini, pada pembelajaran kali ini, yaitu mengajarkan kalian supaya bisa berdiskusi. Nah, berdiskusi dengan siapa? Itu dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara, dengan tante, dengan yang ada di rumah, atau dengan tetangga, atau dengan teman-teman kalian belajar. Nah, kalian berdiskusi tentang gambar-gambar yang sudah ada. Di sana ada 3 gambar. Gambar nomor 1 kalian diskusi. Kemudian setelah kalian diskusi, kalian isi hasil diskusi itu di lembaran buku yang sudah Bapak sediakan di sebelahnya, dan itu kalian tulis di buku tulismu. Kemudian juga sudah nomor 1, lanjut kalian ke nomor 2. Nah, apa yang terjadi pada gambar nomor 2? Kalian diskusikan. Nah, maka hasil diskusi kalian itu kalian buat, kalian tulis. Nah, kemudian gambar berikut itu pada nomor 3. Nah, gambar-gambar apa yang terjadi pada nomor 3? Nah, kemudian setelah kalian diskusi juga pada nomor 3, kalian isi hasil diskusi itu. Nah, di buku tulis kalian. Nah, kalian kalau sudah pahami, sudah mengerti, di sini khususnya adalah pembelajarannya diskusi dengan sesama. Kalian bisa tanya. Nah, setelah sudah pahami, sudah mengerti, maka pekerjaan kalian atau tugas kalian akan dikumpul pada hari Kamis pada pertemuan berikutnya. Iya, jadi ini adalah contohnya Bapak Ibu, ini materinya, kemudian ada rekaman suara dari guru. Jadi guru tidak hanya memberikan ini tugas, kemudian silahkan kerjakan, tetapi ada penjelasan. Dan penjelasan ini hanya berdurasi 2 menit, gitu. Tetapi cukup untuk pertama tentunya menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh siswa. Yang pertama ya mulai buka halaman 9, kemudian ini halaman 9 ya Bapak Ibu. Dan ini adalah buku modul untuk kelas 4. Ini adalah salah satu halaman dari prototipe kita kemarin yang kita ciptakan. Dan 2 menit penjelasan suara itu sangat-sangat efektif, karena kalau lebih dari 3 menit ya,
Jadi paling lama itu 3 menit, dan kalau lebih dari 3 menit itu anak akan mudah bosan kayak gitu. Nah, ini saya ambil sampel ini untuk sudah tugasnya gitu, untuk materi untuk tugasnya gitu. Nah, tetapi salah satu ada rekaman-rekaman yang lain yang dia menjelaskan juga, ada teks kayak gitu. Kemudian silahkan kalian baca teksnya, akan tema pahlawanku begitu. Jadi gurunya menjelaskan, dan ada juga di situ selamat pagi, kemudian di beberapa rekaman lain guru juga memotivasi, kalian pasti bisa belajar yang rajin dan sebagainya. Nah, jadi semua ini adalah stimulus untuk siswa, sehingga mereka tidak hanya diberikan tugas kemudian harus gimana nih bikin ini yuk kemudian sama-sama, enggak gitu. Dan mereka bisa, kalau mereka nggak paham dalam satu konteks, mereka bisa memutar kembali suara ini, apa ini tadilah maksudnya, aduh kurang paham, mereka bisa putarkan lagi gitu, mereka bisa ulang lagi suara dari gurunya. Oke, jadi kata kunci. Jadi di sini dari Smart Voice ini ada kata kuncinya ya, ada 3 kata kunci. Yang pertama Bapak Ibu adalah digital. Jadi kalau bicara soal digital ini kita punya yang namanya high tech, low tech, dan tanpa teknologi sama sekali. Jadi Smart Voice ini dia termasuk kategori low tech kayak gitu. Jadi masih menggunakan teknologi, tetapi bukan teknologi yang sangat canggih sedemikian rupa sampai kalau orang-orang yang tidak punya pemahaman dan pengalaman tentang itu nggak bisa gitu ngerjainnya. Jadi ini termasuk kategori low tech, yaitu teknologi, penggunaan teknologi yang bisa diakses, bisa digunakan, bisa dipahami dengan mudah gitu oleh orang dari berbagai kalangan. Nah, jadi di sini konteksnya adalah handphone. Jadi handphone ini kan ada smartphone, ada yang handphone biasa, yang mulai dari yang paling biasa sampai yang paling canggih. Handphone ini akan digunakan untuk menciptakan smart voice itu, dan juga untuk deliver, untuk memberikan, untuk mengirimkan kayak gitu file itu. Nah, jadi kalau di handphone itu ada fitur untuk rekaman suara, ada fitur untuk recording, voice recorder gitu. Jadi tidak harus pakai, kalau orang ya misalnya orang rekaman harus ada headphone, ada mikrofon dan sebagainya, tidak, tetapi hanya dengan handphone pun guru sudah mulai bisa menciptakan smart voice-nya. Jadi kata kunci digital itu berupa handphone. Kemudian kata kunci selanjutnya dari smart voice adalah offline. Jadi tantangannya kan online ya. Kalau online itu kita butuh sinyal, kita butuh internet. Nah, sekarang bagaimana sih kita ciptakan agar walaupun tanpa internet akses tetap bisa digunakan gitu. Jadi ada juga orang-orang yang akan menggunakan aplikasi ya, aplikasi kemudian kayak software dan sebagainya. Tetapi semua itu perlu internet gitu untuk digunakan. Nah, jadi kita coba pikirkan bagaimana sih untuk bisa transfer data ini, transfer rekaman suara ini secara offline. Jadi kan ada tadi di video juga kalau misalnya lewat WA nggak ada sinyalnya, terlambat dia terima tugasnya. Nah, jadi kita bisa melakukan ini via konvensional, teman-teman, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi bisa lewat Bluetooth ya, ini pada zaman dulu. Kemudian kalau bisa ada fiturnya share it, ada airdrop, semua ini tidak membutuhkan internet ya. Kalau WA itu membutuhkan internet. Nah, bisa juga yang paling jadul itu ada infrared, ingat saya dulu. Nah, itu juga bisa gitu. Atau kalau ada canggih sedikit kemudian transfer data gitu kan via kabel, itu juga bisa. Jadi menyesuaikan. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah alat pembelajaran. Nah, jadi alat pembelajarannya seperti apa sih? Tadi sudah saya sampaikan, collection dari materi dan juga audio. Nah, untuk prototipe kita ini yang tadi Bapak Ibu lihat gambarnya, ini adalah modul untuk 1 semester. Jadi tadi Bapak Ibu lihat di film itu bahwa Pak Herianto, tokoh kita ya, karakter kita, dia membawa buku, itu tidak tebal Bapak Ibu, tetapi itu adalah modul untuk 1 semester, sudah untuk 1 semester 6 bulan gitu. Nah, jadi
terdiri dari materi dan tugas. Nah, jadi prosesnya ini adalah pertama guru menciptakan Smart Voice-nya sendiri. Kita sediakan template kayak gitu, caranya begini gitu. Modul dulu bikin, kemudian rekaman suara gitu. Nah, nanti Ibu Nenek akan jelaskan lebih lanjut tentang itu. Nah, kemudian proses yang kedua adalah memberikan Smart Voice itu kepada siswa. Jadi memberikan modul itu, buku itu, dan juga mentransfer file suara itu. Bayangkan ya, ini untuk 1 semester Bapak Ibu. Jadi tidak harus setiap saat guru mondar-mandir gitu, setiap harus memberikan tugas, kemudian ulang lagi, jemput bola lagi. Tapi dia sudah menyiapkan untuk 1 semester. Kemudian yang ketiga adalah guru memonitor dan evaluasi. Nah, ini tergantung lagi, mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, tetapi yang pasti ini akan sangat meminimalisir kontak atau penyebaran COVID ya, karena tidak harus setiap saat, setiap ada tugas keliling. Itu. Atau misalnya pas kalau mau cek pakai HP atau WhatsApp menggunakan sinyal, itu tetap bisa dilakukan gitu. Tetapi siswa tidak akan ketinggalan tugasnya. Jadi manfaatnya hemat waktu, tenaga, dan uang, kemudian memotong penyebaran COVID-19, kemudian mudah direplikasi. Nah, ini juga yang penting karena Smart Voice ini bukan satu konsep yang hanya bisa dipakai untuk satu daerah seperti itu. Karena guru-guru mereka bisa menciptakan Smart Voice-nya sendiri selama itu mengikuti kurikulum gitu. Dia mudah direplikasi, dan ini juga harapan kami dari Smart Voice bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Kemudian dia juga bisa menjadi penggunaan jangka panjang, yaitu inventaris sekolah. Jadi contoh prototipe yang kita punya ini adalah untuk kelas 4. Nah, jadi kan anak kelas 4 sekarang nih naik ke kelas 5, jadi ini masih bisa dipakai untuk siswa-siswa di tahun berikutnya selama kurikulum tidak berubah begitu. Kemudian manfaatnya juga ada pengarsipan bahasa daerah Bapak Ibu. Jadi di Smart Voice prototipe yang kita ciptakan ini ada 2 materi itu menggunakan bahasa daerah. Nah, ini juga penting khususnya untuk anak-anak ya di kalau saya katakan ya ethnolingual minority. Jadi untuk tetap mereka bisa menggunakan bahasa daerah mereka. Kemudian ini dia meminimalisir konflik dan kesalahpahaman, tadi saya sampaikan ya, tekanan sosial yang mungkin guru sama siswa, sama orang tua murid, dan juga stimulus dan motivasi bagi siswanya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau tahu lebih banyak tentang yang kita kerjakan, ini ada website kami, bisa kunjungi, kemudian Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Jadi film tadi juga ada di YouTube, Bapak Ibu bisa menontonnya ulang di YouTube. Kemudian kemarin kita juga sudah launching dalam bahasa Indonesia juga. Kemudian juga kami telah mempresentasikan Smart Voice ini di Asia Pasifik gitu. Jadi project ini disupport oleh UNESCO dan AIYP, Asia Indigenous Youth Platform. Dan kemarin secara internasional kita sudah presentasikan produk Smart Voice ini, prototipe ini di Asia Pacific Multilingual Education Working Group. Jadi di approve sama UNESCO dan UNICEF. Tantangannya adalah sekarang bagaimana kita bisa untuk bahasanya ya melihat apakah prototipe ini efektif sesuai dan bisa direplikasi kayak gitu. Namanya prototipe, jadi kami sangat sadar betul bahwa masih ada kekurangan mungkin ya dari apa yang kami berusaha ciptakan ini. Tetapi sampai sejauh ini feedback yang kami terima memang adalah semuanya baik karena khususnya kemarin ketika saya presentasikan ini di Asia Pacific Multilingual Education Working Group, ini sangat-sangat memberikan spotlight kepada penggunaan teknologi bagi masyarakat adat kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan modern teknologi dengan pengetahuan adat, dengan kearifan lokal, dengan bahasa daerah, itu bisa menjadi satu tool yang akan membantu bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua yang ada di sana. Nah, saya mengharapkan nanti kita ada banyak diskusi. Kalau saya bilang mungkin Bapak Ibu ada saran, ada pertanyaan dan sebagainya, kita sangat terbuka untuk itu.
Dan nanti Ibu Lelu juga akan menceritakan bagaimana mereka di sana sudah menggunakan smart voice ini, sudah menciptakan smart voice-nya sendiri, kemudian menggunakannya dalam proses pembelajaran dan seberapa efektif penggunaan smart voice ini untuk meringankan, ya, mempermudah proses pembelajaran yang ada di daerah pedalaman. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada Kak Agnes sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Sinta, luar biasa sekali ya tadi presentasinya tentang konsep dari Smart Voice sendiri, dan Smart Voice ini juga ternyata sudah mendunia loh teman-teman semua ya. Bahkan ini didukung, tadi udah disampaikan sama Kak Sinta, ini didukung oleh UNESCO dan juga AIYP ya, Asian Indigenous Youth platform ya. Bahkan sudah mereka presentasikan juga di dalam satu event Asian Pacific Multilingual Education Working Group. Oh, luar biasa sekali nih. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya, ataupun mungkin pemantik masukan gitu ya yang bisa diberikan untuk kawan-kawan tim penyusun dari Smart Voice sendiri. Nah, di chat box nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan di situ bisa diketik dari siapa pertanyaannya, namanya, terus kotanya, dan juga pertanyaannya. Kalau mau ditujukan secara spesifik nanti pertanyaan ke siapa juga nanti dikasih dalam kurung gitu ya. Atau nanti kalau ada yang mau langsung raise hand nanti tolong sampaikan ke kami, bisa ke saya atau Kak Bella, mungkin agak panjang atau susah untuk mengetiknya, nanti bisa disampaikan langsung ya. Kita akan ada sesi diskusi nanti setelah narasumber kita yang ketiga. Nah, baiklah, kita akan langsung ke narasumber kita yang kedua, Ibu Lelu. Nah, Ibu Lelu kali ini akan sharing ke kita bagaimana tantangan pembelajaran yang ada di Talekoi dan pengalaman yang beliau rasakan ataupun siswa-siswi dan rekan-rekan guru yang rasakan saat mengaplikasikan Smart Voice ini di SDN Talekoi. Baiklah, waktu dan kesempatan saya berikan untuk Ibu Lelu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Agnes atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat untuk kita semua ya. Ya, terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah memperkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal itu mengenai Smart Voice atau suara pintar. Nah, di daerah kami ini memang termasuk daerah pedalaman dan terpencil dan memang jauh dari jangkauan akses internet. Nah, walaupun ada, hanya di daerah tertentu atau tempat tertentu saja. Jadi selama pandemi COVID-19 ini, kami menggunakan pembelajaran yaitu dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan luring atau daring ya. Jadi kami yang sering menggunakannya itu lewat WhatsApp, lewat daring. Namun dalam penggunaan WA atau lewat daring ini, saya rasa tidak begitu efektif ya, karena beberapa kendala yang kami alami. Nah, pada awal-awalnya anak-anak fokus belajar karena mereka baru mengenal dan merasa belajar canggih dengan menggunakan WA itu. Nah, katanya belajar online. Nah, oleh karena itu mereka pun mengirim tugas itu tepat waktu dengan waktu yang ditentukan. Nah, namun pada akhirnya minat anak-anak ini kurang dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan beberapa alasan ya. Pertama itu alasannya tidak mempunyai kuota internet. Nah, kemudian yang kedua akses internetnya lelet, dan yang terakhir itu kurang memahami tugas yang diberikan. Nah, jadi kita sebagai guru pun tidak dapat menyalahkan dengan hal ini. Karena untuk membeli kuota internet itu butuh biaya. Nah, sementara rata-rata
kemampuan orang tua murid di pedalaman hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Bahkan untuk penjelasan pembelajaran itu sangat terbatas. Ya, terbatas untuk menyampaikan tentang tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian setelah beberapa bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, ya Ibu Neneng, Ibu Emanuele Sinta dan beberapa tim dari Ranuelum itu menawarkan untuk mencoba menggunakan media digital offline dengan smart voice atau suara pintar ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dan setelah kami mencoba, hasilnya sangat memuaskan. Ya, karena menggunakan smart voice ini membuat anak memahami tentang tugas yang mereka kerjakan. Bahkan orang tua murid lebih mudah dalam membantu proses belajar anak di rumah. Ya, dalam menggunakan media offline ini, anak-anak tidak harus membeli kuota internet dan akses internet. Jadi cukup menggunakan HP yang mereka miliki. Ya, asal ada Bluetooth atau Share-it handphone yang mereka punya. Ya, ini sangat membantu sekali para ibu bapak guru yang ada di Talekoi. Nah, sangat memudahkan pembelajaran sehingga pembelajaran kami berjalan dengan lancar sesuai dengan program pendidikan. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Lelu ya sudah berbagi. Berarti memang di daerah Talekoi itu susah sinyal gitu ya Bu ya. Bahkan tadi dari film, dari cerita Kasinta dan juga sharing Bu Lelu, kalau misalnya mau cari sinyal gitu ya, kan pembelajarannya daring. Ngepost di satu tempat, ujung-ujungnya ketemu lagi kayak gitu ya. Jadinya luring plus daring, jadi hybrid gitu ya. Nah, tapi ya luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan nih oleh teman-teman Yayasan Ranuelum ya. Sangat luar biasa. Dan mungkin di kesempatan yang ketiga ini langsung aja kita akan dengarkan dari Kak Nene yang akan cerita lebih detail sedikit lagi ya tentang kurikulum yang dipakai ataupun dalam proses pembuatan smart voice ini. Silakan Kak Nene. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang smart voice yang tadi sudah dijabarkan secara umum oleh Kasinta, pembicara pertama. Saya akan menjelaskan lebih mendalam smart voice itu. Mungkin bisa ditampilkan. Smart voice. Ini yang kami lakukan kemarin di SDN Talekoi. Coba untuk pengaplikasiannya, implementasi dari smart voice itu di SDN Talekoi di daerah Barito Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan smart voice. Ini adalah nama dari perangkat pembelajaran itu sendiri yang merupakan bentuknya digital offline dan juga salah satu alternatif tadi yang disampaikan dalam 2 bentuk ya, ada modul buku dan audio. Jadi smart voice ini perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul buku dan audio. Audionya, jadi kenapa ini ada ada penggabungan antara digital dan juga offline. Gitu. Selanjutnya, oke, ini dia modul buku. Jadi kenapa ini disebut modul buku bukan buku? Karena ini adalah hasil pengembangan bahan ajar yang dibuat oleh guru untuk mencapai target pembelajaran. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini. Pertama itu berdasarkan kurikulum, karena kita harus punya, ketika kita membuat suatu pengembangan bahan ajar, kita perlu dasar
Dan kurikulum itu dasar untuk kita membuat dan mengembangkan bahan ajar yang mau kita ajarkan. Dan itu sesuai target pembelajaran, maksudnya itu dapat diadaptasi oleh setiap tempat di mana pengajaran itu terjadi gitu. Misalkan di SD Talekoi kemarin, bagaimana kemampuan dan kapasitas murid itu diketahui oleh guru. Tapi kita tetap punya dasar, tapi dia tetap masuk ke dalam targetnya gitu. Jadi kenapa ada modul buku ini? Modul buku ini kemarin kita buat, ini contohnya bisa dilihat. Kebetulan modul buku yang dibuat ini kita ambil yang kelas 4 SD dengan tema 5. Jadi kita ambilnya dari buku, kita adaptasi dari buku pembelajaran tema 5 Pahlawanku. Kita buat modulnya untuk kelas 4. Dan ini dibuat untuk 1 semester, dan juga proses pembuatannya itu kita pilih materinya itu sekitar ada 11 materi untuk 1 semester itu, dan juga sekitar 1 bulan kita buat untuk buku ini jadi sempurna. Jadi, dan yang kedua itu ada diadaptasi dari sumber buku. Ini bisa diadaptasi dari beberapa sumber lain, bisa buku atau e-book atau sumber lainnya, seperti misalkan ada pelajaran tapi tetap berpatokan dengan kurikulum yang digunakan. Kemudian terdiri dari materi dan soal. Di sini isinya hanya materi dan soal, dia hanya ringkasan, jadi tidak penjelasan yang terlalu seperti di buku yang banyak, tapi dia materi yang sudah diringkas sesuai dengan targetnya, target pembelajarannya, dan kemudian memberikan soal untuk mengevaluasi target itu gitu. Target pembelajaran itu, sehingga kita kelihatan nanti seperti apa proses pembelajaran itu atau bagaimana target pembelajaran itu bisa tercapai. Yang pertama ini ada modul bukunya, ini dia, ini sudah saya jelaskan modul pembelajaran kelas 4 SD sebagai contohnya. Kemudian selanjutnya ada audio, ya silahkan slide-nya. Ya, ini audio. Kebetulan ini kompilasi atau gabungan dari 1 semester, jadi kita buat dalam bentuk CD ini, dan audio ini berisi tentang tentang suara rekaman guru. Jadi ini adalah suara rekaman guru, dan kemudian ini juga berisi tentang penjelasan materi. Materi yang ada di buku itu dijelaskan di rekaman suara. Jadi ada 2, ada buku tadi, ada audio atau rekaman suara guru, yang kemudian kita bisa merekam ini dengan fitur rekaman atau perekam atau recording yang ada pada handphone. Dan juga untuk formatnya, untuk pembuatan audio ini atau rekaman guru ini harus menggunakan format MP3, karena sempat juga waktu itu susah sekali transfer ketika itu bukan format MP3. Jadi di dalam fitur handphone itu ada di dalam HP di dalam handphone ada fitur rekaman. Nanti di situ ada di pengaturan itu ada format. Di situ ada pilihan format, dan untuk audio itu diperlukan format MP3, sehingga akan mudah. Ini akan mudah untuk ditransfer. Tadi sudah disampaikan juga, dijelaskan bahwa durasinya minimal 2 sampai 3 menit ya untuk 1 materi.
Jadi seperti itu, dan dalam audio itu sendiri ada kelebihannya, itu bisa menggunakan bahasa daerah. Jadi sehingga pembelajaran itu akan mudah mencapai target ketika dapat dimengerti dan bisa sehingga anak-anak pun gampang untuk menerima pembelajaran itu, sehingga bahasa daerah pun dalam penjelasan materi bisa digunakan di rekaman suara ini. Dan kemudian selanjutnya ini dikirimkan ke handphone ya, mau share it tadi, Bluetooth dan lainnya yang tanpa akses internet. Lanjut, ini langkah-langkahnya. Tadi sudah saya jabarkan tentang modul buku dan audio. Ini seperti yang ini secara singkatnya saya akan jabarkan. Modul buku itu menggunakan kurikulum, ada dasarnya. Jadi di dalam pembuatan buku nanti disertakan kurikulum. Jadi kita tahu materi apa yang mau digunakan. Jadi nanti memilih materi atau membuat materi yang sesuai dengan kurikulum. Ketika kita punya dasar, kita tahu apa yang akan kita ajarkan kepada murid, dan kita bisa mengembangkan dari kurikulum atau silabus yang sudah ada, yang kita gunakan, kurikulum pendidikan kita, dan disesuaikan dengan kemampuan, kapasitas, dan tempat di mana diajarkan itu diberikan nantinya, dan juga hanya terdiri dari ringkasan, jadi tidak panjang, cukup ringkasan materi dan soal. Itu kenapa ada modul buku, dan kemudian ada audio menggunakan handphone. Jadi untuk pembuatan Smart Voice ini dia hanya menggunakan handphone, dan fitur yang digunakan itu rekaman ya, rekaman, dan kemudian format MP3. Dan di dalamnya, di dalam audio itu, dalam rekaman itu menjelaskan materi. Bisa menggunakan bahasa daerah. Mungkin itu penjelasan ininya tentang pembuatan, langkah-langkah pembuatan Smart Voice. Jadi ini semua perangkat pelajaran yang dibuat atau dikembangkan lagi oleh guru yang disesuaikan dengan tempatnya dan tetap berdasarkan kurikulum yang ada. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Kak Nene udah sharing ya tentang proses pembuatan dari Smart Voice itu sendiri, dan semakin jelas gitu ya bahwa di dalam Smart Voice itu ada modul dan juga ada rekamannya gitu ya, ada ya perangkat. Iya. Kak Agnes, maaf itu suaranya ke-mute. Oh tidak, saya ke-mute lagi. Baiklah, sorry. Oke, terima kasih Kak Nene tadi ya udah menyampaikan bagaimana dalam Smart Voice itu sendiri langkah-langkah pembuatannya. Di dalamnya ada modul dan juga ada rekaman yang bisa langsung digunakan oleh siswa dan juga guru, serta mentransfernya dengan cara yang cukup simpel gitu ya, tidak perlu menggunakan akses internet. Nah, walaupun memang dalam pelaksanaannya monitoringnya tetap dilakukan oleh guru ya, yang mana per minggu tadi ya datang untuk kunjungan rumah ke anak-anak siswa. Oke, teman-teman, kita akan masuk nih ke dalam sesi diskusi. Di ruang chat kita sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Kak Hasanuddin dari Majalengka, Jawa Barat. Wah, ternyata teman-teman dari luar area Kalimantan pun ikut bergabung nih. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini bisa di-download di Play Store atau bagaimana nih cara mendapatkannya? Nah, udah tertarik banget nih Kak Hasanuddin. Nampaknya Kak Hasanuddinnya masih bergabung ya. Oke, mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dari tim penyusun Smart Voice. Silakan Kak Sinta mungkin ya.
Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Hasanuddin untuk pertanyaannya. Apakah aplikasi ini sudah bisa di-download di Play Store? Jawabannya belum, ya, karena ini baru prototype. Jadi kita menguji coba dan kemarin selama 3 bulan sudah diuji coba bersama dengan guru-guru SDN Talekoi. Kemudian kami launching di internasional. Kami terima feedback dari para pendidik internasional, ya, international educators, kemudian UNICEF, UNESCO dan sebagainya. Dan hari ini kita melakukan launching atau webinar untuk nasional kayak gitu di Indonesia, dengan harapan hari ini kita bisa dapat lebih banyak feedback lagi. Dan ini adalah salah satu proses untuk menuju ke situ gitu Kak Hasanuddin. Jadi memang Smart Voice ini sendiri kan konsepnya offline kayak gitu. Kalau saya bilang konsepnya tuh offline dan melokal gitu, merakyat. Nah, jadi memang ide utama kami adalah bukan menciptakan sebuah alat yang bisa dipakai untuk semua orang, bukan kayak gitu. Tetapi kami punya tujuan untuk kami menciptakan sebuah template yang bisa digunakan oleh para guru gitu. Para guru di seluruh Indonesia, khususnya mereka di area pedalaman yang mengalami kesulitan untuk proses pembelajaran online semasa pandemi. Jadi memang tujuan utama dari kita ketika menciptakan itu, kami sangat berorientasi kepada human empowerment kayak gitu. Jadi justru memberdayakan guru-guru, karena tadi saya sampaikan kepada di presentasi saya bahwa tantangan kita ketika di pedalaman itu kan dua, satu fasilitas, kedua skill gitu, dan teknologi. Nah, jadi memang kalau misalnya dibentuk dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download, kemudian bisa digunakan, memang itu sangat bagus, dan saya berpikir ada possibility, ada kemungkinan untuk ke depan dikembangkan seperti itu, tetapi tentunya kita akan menghadapi tantangan dalam proses, yaitu tadi skill dan knowledge kayak gitu. Bagaimana sih cara mengoperasikannya gitu. Nah, jadi Smart Voice ini kalau saya katakan masih di tahap sangat awal, dan kami berharap feedback dari Bapak Ibu semua itu bisa membuat kita mengembangkan tools ini untuk menjadi lebih efektif dan bisa menjawab kebutuhan kayak gitu. Nah, jadi kalau cara mendapatkannya, oke, misalnya kayak gini, kayak ini ya, saya pegang ya modulnya, kelihatan nggak sih ya kayak gini. Jadi ini modulnya, kalau yang di video tadi itu kan di print kemudian dilakban, ya, dikasih plastik, ya itu kan sangat melokal banget ya Bapak Ibu. Tetapi ya namanya kita pakai dulu ini, kasih ke siswa, lihat seberapa efektif, dan itu yang mereka pakai selama 3 bulan kemarin untuk kelas 4 ya. Nah, kemudian setelah kami mendapatkan kayaknya good, kayak gitu, it's good, kemudian kita bikin ya agak fancy dikit lah, kayak gini, dicetak kayak gitu, dan ini nggak tebal ya, ini nggak tebal, tetapi keren lah dikit gitu. Nah, jadi di sini satu semester ada 11 materi, 11 rekaman. Jadi 11 rekaman suara, dan karena ini ada 2 yang menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Dayak Maanyan, jadi sebenarnya modul ini sudah bisa digunakan untuk katakanlah kecamatan setempat gitu. Kalau kabupaten mungkin ada yang sudah beda komunitas ya, beda komunitas adatnya, ada yang mungkin tidak mengerti bahasa Maanyan, tetapi di kecamatan setempat, sekolah-sekolah, katakanlah berapa sekolah yang ada di kecamatan itu gitu, dari Talekoi, Bundar gitu kan, mungkin Pendang atau Hingan, Maruga, yang sekitar itu gitu. Mereka komunitas Dayak Maanyan. Nah, jadi sebenarnya produk ini, kit ini, alat pembelajaran ini sudah bisa diadopsi sebenarnya, sudah bisa direplikasi, dipakai langsung oleh mereka sekolah-sekolah lain yang menggunakan bahasa daerah yang sama gitu. Nah, tetapi bisa juga kalau misalnya katakanlah ada kelompok komunitas Dayak Ngaju gitu, kalau kita di Kalimantan ya, atau mungkin ya ini ada teman-teman juga dari Papua kayak gitu. Nah, jadi kan kurikulum kita tuh sama kayak gitu. Nah, kalau dia bahasa Indonesia akan mudah dipakai untuk semua gitu. Jadi bisa
gitu. Tetapi kalau ada bahasa daerah, maka ada spesifikasi khusus bahwa oh ini bakal dipakai untuk area komunitas di sini gitu, yang mereka menggunakan bahasa yang sama. Jadi pakai bahasa daerah Papua misalnya, atau kayak di Kalimantan ya Dayaknya banyak pakai bahasa Dayak Ngaju kayak gitu. Itu bisa. Nah, jadi terkait tentang pengembangan ke depannya, kuncinya kan tadi saya ada sampaikan ada 3 kata kunci. Pertama digital, kedua offline, ketiga alat pembelajaran. Dan saya sangat positif untuk aplikasi, untuk kita bisa membuat aplikasi ini gitu tanpa apa ya, kalau saya bilang tuh proses guru menciptakannya itu tetap jalan gitu. Tetapi kita bisa membuat satu bentuk modul yang mana itu mengikuti kurikulum Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian itu dibuat dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download dan digunakan secara offline kayak gitu. Jadi kan aplikasi ini ada 2, dia harus menggunakan internet kalau mau play itu, ada yang bisa offline kayak gitu. Nah, kalau misalnya penerapannya kita mau kayak bahasa Indonesia semua kayak gitu, itu bisa gitu. Nah, hanya tantangannya memang di sini adalah kemampuan dan pemahaman setiap anak di satu daerah itu kan beda kayak gitu. Seperti kemarin ketika di kelas 4 SD di Desa Talekoy, Ibu Nenek dia udah begini nih cocok untuk anak kelas 4 SD kayak gitu. Kayaknya yang di Palangkaraya di kota kayak gini deh gitu. Ternyata waktu berdiskusi sama Pak Herianto, yang salah satu tim penyusunnya juga, dibilang, kalau seperti ini, anak murid di sini nggak akan ngerti, gitu. Jadi, direvisi, sedikit, di-adjust, kayak gitu, menjadi seperti ini, supaya relevan, kayak gitu, pada konteks mereka. Nah, jadi tantangannya di situ, kalau kita mau membuat satu untuk semua. Ya, tetapi memang ada kemungkinan, dan ada potensi yang besar di situ. Kalau saya melihatnya, kita tidak tahu ya bagaimana proses pandemi ini, keadaan pandemi ini akan berapa lama berlangsung. Tetapi saya sangat positif untuk kita bisa membuat konsep ini dalam satu bentuk software atau aplikasi yang kemudian bisa dipakai kayak gitu, satu untuk semua. Tetapi itu satu alternatif gitu kan. Yang paling utamanya adalah bagaimana ada template, ada peta cara membuat, dan ada empowerment untuk guru-guru di situ, sehingga mereka ya itu tadi bukan hanya sekedar hey ini tugas, ini aplikasi, silahkan. Nah nanti kan muncul lagi tuh masalah sosialnya gitu kan, guru cuma kasih aplikasi doang kayak gitu, tapi nggak ngajar. Nah jadi kita mau melihat permasalahan ini dan menyelesaikannya dari pendekatan humanis gitu. Itu sih kalau dari saya, Kak Agnes. Tapi itu memang ide yang sangat bagus sekali, dan mungkin ke depan kita akan coba lihat potensi untuk mengembangkannya di situ. Oke, terima kasih Kak Sinta. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Kak Hasanuddin ya. Jadi memang harus bersabar gitu ya, karena ini dalam perjalanan pembuatan, tapi ini sudah di langkah awal yang mana teman-teman dari penyusun Smart Voice sudah membuat prototipenya dan pasti akan dikembangkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan bukan hanya untuk kita di Kalimantan, tetapi juga untuk teman-teman di pulau-pulau lain yang memiliki karakteristik geografis yang menghalangi akses internet gitu ya kali ya. Oke, kita punya pertanyaan berikutnya. Ini juga pertanyaan yang jauh ini dari Mapi, Papua, dengan Kak Casper ya. Jadi ingat komik zaman kecil. Pertanyaannya, bagaimana dengan materi yang harus dipraktikkan untuk mengukur aspek psikomotor siswa? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Nene dan juga Ibu Lelu ya berdasarkan pengalaman. Silakan untuk Kak Nene. Ya, jadi saya menjawab dari Pak Mapi dari Papua dengan pertanyaan bagaimana dengan materi yang harus dipraktikkan untuk mengukur aspek psikomotor siswa. Jadi itu memungkinkan materi itu bisa mengukur aspek psikomotor siswa, karena kalau berbicara praktik itu akan lebih
bukan berarti lebih mudah, tapi karena dia bersifat praktik. Jadi untuk materinya seperti tadi, kita memilih materi yang bagaimana untuk bisa mengukur aspek itu gitu, mengukur aspek psikomotor. Misalkan saya kasih contoh ringkasan materi yang dipilih itu penjaskes karena dia bersifat psikomotor. Penjaskes itu bagaimana senam yang dilakukan, dan kemudian di dalam modul itu bisa ditampilkan gambar-gambar langkah-langkah bagaimana senam sehat yang benar. Kemudian audio itu menstimulus, menjelaskan bagaimana itu dilakukan seperti video senam, tapi dia bentuknya audio. Jadi dia akan mudah ditangkap oleh siswa. Misalkan hitungan 1, 2, 3, 4 seperti itu contoh audionya, dan gambarnya pun jelas. Oh, gerakannya tangannya di mana, gambar itu perlu, makanya ada modul di situ. Jadi modul harus berdampingan dengan audio. Jadi seperti itu. Itu sangat memungkinkan untuk mengukurnya karena dia bersifat praktik. Apalagi dia bersifat praktik ya. Karena dan guru pasti dapat ya melakukan memikirkan apa materi yang bisa mengukur itu gitu. Karena dia tetap berdasarkan kurikulum, tapi dia tetap bagaimana guru itu bisa mengembangkan jauh dari bukan jauh dari kurikulum, tapi tetap berdasarkan kurikulum, tapi bisa mengembangkan lebih lagi gitu dari yang ada gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan untuk Bu Lelu. Iya, silahkan Bu Lelu berdasarkan pengalaman Ibu. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin kalau menurut pengalaman kami yang sudah mengerjakan itu ya, dari buku modul itu saja dan rekaman suara yang sudah kita kirim kepada anak-anak itu sudah sangat membantu dalam mengukur psikomotorik anak-anak ya, dari mereka mengembalikan tugas-tugas yang sudah disampaikan. Nah, dikembalikan lagi ke kita sebagai guru. Nah, jadi dari tugas yang mereka lakukan itu atau kerjakan itu, kita sudah dapat menilai bagaimana kemampuan anak murid itu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Bu Lelu. Kalau saya menambahkan kali ya. Ya, silakan. Jadi terima kasih untuk Bapak Casper Aliandu. Pertanyaannya saya rasa ini sesuatu yang kita bisa diskusikan dan mungkin kita bisa pikirkan bersama. Karena saya sangat yakin dengan setiap guru itu mengetahui persis kemampuan siswanya dan yang mana yang membuat mereka tertarik gitu. Jadi kan kendala kita di masa pandemi ini adalah pertama motivasi setiap orang tuh kurang gitu. Karena motivasi murid kurang gitu kan, dan guru pun juga capek kayak gitu, kayak gimana sih supaya repot-repot gitu kan jadinya. Nah, tetapi kalau saya memikirkannya yang selain tadi yang disampaikan oleh Kak Nene dan juga Ibu Lelu tentang pengukuran aspek psikomotor siswa, saya rasa di sini juga kita bisa menggunakan video gitu untuk kreatifnya kayak gitu. Jadi merupakan satu konsep kreatif kayak gitu video. Karena saya basicnya ya saya nggak pengalaman ngajar anak-anak seperti apa gitu, walaupun saya dari jurusan pendidikan juga, tetapi saya memikirkan bahwa ada satu ide kreatif yang kita bisa minta siswa mungkin kayak melakukan sesuatu seperti kata Kak Nene tadi, misalnya dari audio nih pertama, misalnya rentangkan tangan ke kanan atau kayak gimana lah kayak gitu kan, diarahkan kan, kemudian dia melakukan. Nah kemudian minta aja rekam videonya gitu loh.
Jadi kan kita ngelihat kayak gitu ketika proses itu terjadi, karena memang bukan smartphone ya, HP ini kan rata-rata sekarang udah bisa kamera, bahkan yang paling jadul sekalipun dia bisa kamera gitu. Nah, jadi mungkin ini ide dari saya nih, baru kepikiran tadi, dikasih dengan yang audio tadi ya, stimulus, kemudian mungkin ada materi sedikit, tetapi kalau penjaskes ya biasanya langsung praktek kayak gitu kan ya. Nah, kemudian ya kasih juga tugasnya, sesudah praktek dulu gitu kan, bergerak gitu, kemudian di akhir rekaman suara itu disampaikan, baik ulangi gerakannya sekali lagi dengan direkam kayak gitu, silakan direkam bersamaan dengan audio dia mempraktekkan. Nah, itu nanti ketika mereka mengumpulkan tugas seperti kata Ibu Lelu tadi kan kita bisa melihat, nah video ini sama dengan audio, bisa ditransfer lewat share it, bisa lewat Bluetooth gitu. Jadi tidak membutuhkan internet untuk menciptakan sebuah video. Dan videonya juga tidak harus bagus, editing dan sebagainya, cukup rekam saja gitu. Dan kita lihat, oh anak ini dia, oh bisa psikomotoriknya, itu kan kelihatan di video gitu. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita dengan low tech kayak gitu, dengan peralatan yang terbatas, kemudian internet yang terbatas, fasilitas terbatas, akses terbatas, kita bisa tetap menciptakan cara-cara kreatif sehingga murid kita ini tetap terstimulasi, mereka tetap excited untuk belajar, dan guru juga bisa mengevaluasi perkembangan dari murid-muridnya. Nah, itu sih ide dari saya. Dan mungkin saya ngerespon sedikit tadi, nambah ya dari yang saya jawab ke Kak Hasanuddin tadi, saya lupa sebutkan ini. Jadi Ibu Lelu ini kemarin kalau tidak salah Ibu Lelu kelas berapa Ibu Lelu yang di handle dan diciptakan smart voice-nya? Ya, kelas 5 SD. Ah iya, kelas 5. Jadi prototipe yang saya presentasikan tadi dan saya sampaikan tadi ini dibuat oleh Pak Herianto. Karena Pak Herianto wali kelas untuk anak kelas 4 gitu. Nah, Ibu Lelu dia memegang anak kelas 5. Jadi ketika kami ke sana, kami tidak hanya menyuruh mereka untuk menggunakan ini, tidak, tetapi Ibu Lelu ini yang Ibu Lelu praktekkan adalah modul dia sendiri gitu. Jadi Ibu Lelu ini udah bikin modulnya sendiri. Kemarin kami bikin workshop, mereka ciptakan, itu ada kelas 1, kelas 2, dan Ibu Lelu di kelas 5, dan itu yang dipakai gitu. Nah, jadi mungkin buat Bapak Ibu semua yang ada di forum ini saat ini, mungkin ya, saya tidak tahu, tetapi alangkah baiknya kalau ada follow up sesudah kegiatan ini, mungkin kita bisa menciptakan workshop khusus untuk guru-guru agar bisa menciptakan smart voice-nya sendiri gitu. Karena ini yang kemarin kami lakukan di Talekoi, ada 7 guru, kita ajarkan cara membuatnya, ya satu guru untuk kelas 4 SD yang kami bikin dengan keren dikit seperti ini, tetapi guru-guru yang lain itu sudah menciptakan smart voice-nya sendiri untuk kelasnya sendiri kemarin. Dan kami juga punya dokumentasinya itu, ada yang kemarin dibikin Ibu Lelu, ya ada juga salah satu guru yang menggambar kemarin untuk tugas itu gitu. Jadi saya rasa di sini untuk selanjutnya adalah kita pikirkan bagaimana untuk semakin banyak guru yang bisa kreatif dan menggunakan konsep ini dalam proses pembelajarannya gitu. Dan saya rasa PR kami selanjutnya nih Kak Agnes adalah menyediakan sebuah manual kit gitu untuk langkah-langkah pembuatannya gitu. Mungkin itu yang bisa didistribusikan nanti ke guru-guru di Indonesia ya. Ini adalah langkah-langkahnya, ini filmnya untuk penggunaan ini efektif kan, kemudian ini contohnya prototipe, dan ada step-step di situ untuk guru yang mau membuat smart voice-nya sendiri, dia bisa tinggal mengikuti langkah-langkah itu. Saya rasa itu jadi PR kami, dan saya baru kepikiran sekarang, jadi terima kasih banyak untuk Kak Hasanuddin dan juga Kak Casper tadi. Baik, terima kasih banyak Kak Sinta. Berarti memang smart voice ini bisa untuk mengukur kemampuan siswa, bukan hanya dari segi afektif, kognitif, tapi juga psikomotoriknya juga bisa terakomodasi ya. Oke, baiklah, mungkin ada teman-teman yang mau langsung menyuarakan masukannya, mungkin bukan pertanyaan, tapi bisa berupa masukan. Di sini saya lihat partisipannya ada dari SD yang lain nih. Ada dari SDN Muara Untu, terus
ada penggiat pendidikan juga ya dari Yayasan Bangun Kecerdasan. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman kalau ada yang ingin berdiskusi ataupun menyuarakan masukannya, boleh. Tadi saya lihat ada 2 partisipan nih yang udah buka-buka kamera. Pak Sugianur dengan Kak Elfrida. Siapa tahu mau ngomong nih, jadi saya todong duluan. Silakan kalau berkenan. Oke, sambil menunggu, mungkin nanti ada yang mau. Oh ini, dari Kak Esti ya, Kak Esti di Palangkaraya. Selamat siang, berarti untuk penggunaan Smart Voice ada syarat juga yang harus dipenuhi, yaitu siswa atau orang tua murid harus memiliki support pemutar MP3 recording. Karena di pedalaman masih banyak siswa atau orang tua murid yang hanya memiliki HP yang belum support. Nah, bagaimana ini Kak Sinta? Ya, terima kasih untuk Kak Esti pertanyaannya, dan benar sekali yang ditanyakan dan disampaikan itu ada syaratnya, yaitu memiliki alat pemutar ya. Jadi secara generalnya alat pemutar sebenarnya. Nah, kalau dalam konteks ini dan seperti yang dilihat di video itu kan HP, karena alat pemutar yang paling efektif sekarang itu handphone gitu. Jadi saya bilang itu tidak harus smartphone, tetapi handphone yang katakanlah ya dia nggak canggih-canggih banget kayak gitu, tapi punya alat pemutarnya. Saya ingat banget dulu karena saya juga punya handphone itu yang memang butut sekali, Nokia itu masih dulu, dan itu walaupun butut tetap dia tuh punya fitur pemutar gitu, tetap bisa dipencet gitu. Nah, cuma kan memang tadi di film ada juga ya kita lihat salah satu guru yang kepala sekolah ya, Ibu Neni, yang menyampaikan bahwa ini salah satu orang tua murid, mereka juga bilang HP-nya nggak ada gitu kan, sehingga dia tidak mengerjakan. Nah, itulah tantangan kita gitu. Jadi Smart Voice ini yang saya katakan tadi kategorinya low tech gitu. Jadi dia masih membutuhkan teknologi, tetapi teknologi yang sangat sederhana gitu. Jadi kalau tidak butuh teknologi sama sekali kan no tech kayak gitu, sangat konvensional. Tetapi Smart Voice termasuk low tech. Nah, tetapi ada opsi lain yang bisa kita pakai kalau selain handphone. Nah, inilah kenapa ada CD. Jadi mungkin buat orang tua, anak murid dia nggak punya handphone, tetapi dia punya CD gitu kan. Nah, atau kaset tip zaman dulu tuh, nah radio kan kayak kalau kita pakai Walkman kayak gitu kan, dia adanya radio aja pemutar pakai pita, itu bisa kayak gitu. Jadi kaset kosong aja, beli kaset tape kosong, kemudian guru merekam kayak gitu di situ, atau gurunya udah merekam pakai HP nih kayak gitu, mau rekam lagi nih, kita mau pindah ke ini ke tape gitu, ke kaset tip gitu kan, ya bisa tinggal dinyalakan rekamannya, kemudian ditempelkan di situ, dia merekam kayak gitu. Nah, jadi kuncinya adalah ada alat pemutar suara gitu. Nah, jadi kalau tidak ada alat sama sekali ya memang susah. Memang susah banget kayak gitu. Berarti harus kembali ke yang seperti Ibu Lelu sampaikan tadi, sebelum mereka ada Smart Voice ya harus jemput bola gitu kan. Tetapi kalau sekarang ya, sepanjang pengamatan saya, hampir semua keluarga itu punya handphone, pasti gitu. Jadi mereka pasti punya handphone, hanya mungkin satu handphone dipakai bersama kayak gitu kan, tidak muridnya nih punya handphone sendiri, enggak kayak gitu. Tetapi disinilah juga ada peranan kayak gitu. Kalau misalnya dia dari siswanya atau orang tuanya belum punya handphone, mungkin salah satu keluarganya gitu kan pinjamkan atau bagaimana gitu. Jadi apapun caranya, yang penting ada alat pemutarnya gitu, karena ini konsepnya low tech gitu. Jadi seperti itu Kak Esti, dan untuk kalau tidak punya teknologi sama sekali, ya kami masih belum bisa memikirkan solusinya seperti apa, dan guru masih harus berjuang di situ. Tetapi ya susah ya, karena tidak boleh tatap muka gitu. Nah, jadi kita kembali lagi nih, jadi kembali di masa pandemi, tatap muka diubah ke online susah karena tidak ada internet akses, apa solusinya? Nah, jadi kami berusaha untuk memikirkan solusi alternatif pada konteks
online learning bagi mereka yang ada di pedalaman tanpa akses internet. Jadi bukan bagi mereka yang ada di pedalaman tanpa teknologi sama sekali. Kalau untuk itu kita belum bisa memikirkan. Tetapi biasanya memang kalau sudah namanya anaknya sekolah, pasti punya handphone, pasti tahu teknologi. Jadi kecuali kalau memang masih masyarakat yang memang sangat konvensional, yang tidak sekolah, tidak mengirim anaknya ke sekolah, mungkin mereka memang tidak memiliki teknologi sama sekali. Tetapi kalau anaknya sudah sekolah, pasti mereka punya handphone. Itu. Baik, terima kasih banyak Kak Sinta. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya Kak Esti juga ya. Baiklah, kalau ada satu orang lagi mungkin yang ingin menyampaikan secara langsung, kami silahkan. Kalau ada satu orang lagi bisa raise hand atau kalau nggak ada nih, mungkin bisa kita masuk ke sesi closing statement atau penguatan, kalimat penguatan gitu ya, dari kesempatan pertama dari Ibu Lelu deh, kalau boleh Bu. Silakan Ibu, mungkin apa pesan-pesannya para penggiat pendidikan ataupun teman-teman generasi muda pendidikan dan kemajuan bangsa kita. Silakan Ibu Lelu. Iya. Saya berharap penggunaan Smart Voice ini tidak hanya digunakan oleh para guru di Talekoi, namun bisa digunakan oleh para guru-guru yang di daerah pedalaman lainnya, ya terutama ya kalau di kota itu jaringannya masih bagus ya. Nah, ini khusus yang lebih baik atau apa ini harapan kita guru-guru yang di pedalaman juga bisa menggunakan Smart Voice ini nanti. Iya, mudah-mudahan terjawab ya, amin. Silakan, Amin. Kak Neneng. Oke, semoga alat pembelajaran ini bisa direplikasi buat guru-guru dimanapun berada, tapi memang tadi ada kekurangannya ya, yang pastinya memiliki handphone ya, yang juga punya fitur rekaman gitu. Tapi ini juga sebagai salah satu bentuk kenapa Smart Voice itu ada modul dan audio, itu juga salah satu stimulus, tidak hanya buku atau penjelasan materi, tapi juga stimulus bagi murid-murid. Karena kalau saya kangen dengan suara gurunya, jadi audio itu sebagai stimulus untuk murid-murid mendengarkan ya, membantu mereka untuk memahami, menolong mereka untuk lebih paham, dan juga itu juga jadi penyemangat mereka gitu kan, dengan mendengar suara gurunya, dengan penjelasan materi yang dulunya, yang kemarinnya cuman lihat buku tanpa ngerti apa-apa. Jadi semoga itu bisa bermanfaat buat guru-guru, dan memang untuk karena ini salah satu alternatif dari solusi-solusi ada gitu kan, dan itu memang dilakukan untuk pembelajaran, khususnya untuk ya gurunya lebih bekerja ekstra untuk melakukannya. Saya semoga guru-guru tetap bersemangat walaupun di masa pandemi ini, dan murid-murid yang juga rindu sekolah juga bisa memanfaatkan ini ya, memanfaatkan teknologi yang ada untuk proses pembelajaran, sehingga tetap ada proses pembelajaran di dalamnya, walaupun tanpa tatap muka. Terima kasih. Iya, terima kasih. Benar katakan Nenek ya, anak-anak itu biasanya kangen sama suara gurunya, dan itu secara psikologis memberikan motivasi untuk mereka belajar dan semangat lagi. Terima kasih Kak Nenek. Baik, yang terakhir penguatan dari Kak Sinta. Silakan Kak Sinta.
Ya, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bergabung di webinar hari ini. Jujur saja saya agak gugup ya sebelum kita memikirkan, wah gimana nih kalau kita bikin webinar, ayo sama guru-guru di Indonesia gitu. Dan itu kemarin sebenarnya kita dadakan rencana bikin ini, Kak Agnes, karena sesudah saya kemarin presentasi kan di webinar UNESCO itu kan kita dapat feedback bagus banget kayak gitu, dan ada salah satu teman waktu itu menghubungi dari Papua gitu, Kak ini gimana, kapan lagi Smart Voice-nya gitu, webinar Smart Voice-nya, kami di pedalaman bakal balik lagi tanggal 4 Juli katanya, kami perlu ini. Nah itu saya langsung, oh iya kayak gitu, ayo deh kita bikin webinar ini. Jadi hanya dalam waktu 1 minggu kami persiapkan, kemudian kirimkan surat gitu ya, dan saya gugup gitu, saya mikir aduh gimana ya penerimaan gitu ya dari orang-orang kita sendiri, karena kadang-kadang kan kayak gitu ya biasalah kayak gitu kan, kalau di luar pokoknya bagus-bagus, tapi kalau di dalam kan belum tentu gitu. Nah, dan saya sangat berterima kasih dengan feedback dari Bapak Ibu semua hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaannya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau bersama-sama untuk memikirkan bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang ada di tangan kita gitu. Terus di masa pandemi ini kan kemarin sempat dibilang kita mau tatap muka lagi ya sekolah gitu, ternyata akhirnya nggak jadi lagi gitu, atau kayak kemarin sempat kata presiden kalau saya tidak salah yang baca beritanya, boleh 2 kali seminggu gitu, dan sekali pertemuan itu tidak lebih dari 1 jam gitu. Jadi ini prosesnya ini bakal panjang gitu Bapak Ibu, tetapi kalau dari saya pribadi itu hati saya mikir, aduh gimana nih untuk anak-anak di pedalaman begitu kan, yang nggak pandemi aja kita tahu bahwa di dunia pendidikan di Indonesia anak-anak di pedalaman masih sangat-sangat tertinggal, dan kita lihat tadi realitanya di film Kaharapen ya, Kaharapen dari bahasa Maanyan, itu bahasa Dayak Maanyan, artinya pengharapan kita, mereka yang bisa kita harapkan. Jadi keharapan kita itu adalah anak-anak muda, anak-anak kecil, mereka adalah generasi untuk penerus ke depan, dan mereka yang akan membangun komunitas mereka, desa mereka gitu. Nah, sebelum pandemi saja fasilitas pendidikan dan support untuk daerah terpencil itu masih sangat-sangat kurang gitu, apalagi di masa pandemi sekarang. Jadi saya sangat berharap bagaimana ke depannya kita bisa terus bersinergi dan bersama-sama untuk memikirkan, dan bukan hanya memikirkan tetapi juga melakukan tindakan untuk kita bisa terus support, untuk kita bisa terus memaksimalkan, mengupayakan yang terbaik agar anak-anak ini bisa tetap belajar gitu, agar mereka tidak ketinggalan. Dan untuk kedepannya juga saya sangat berharap untuk Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin bisa berbagi ke temannya, ke network-nya atau rekannya di dinas atau di sekolah begitu tentang hal ini, dan bisa kunjungi website kami kalau ingin tahu lebih banyak ya tentang Ranwelum, dan mungkin bisa juga kontak kita langsung, ada kontak person kita, ada Kabela. Misalnya ada yang tertarik, kami mau bikin workshop ini untuk guru-guru di sekolah kami. Gitu, workshop membuat Smart Voice. Kami akan sangat-sangat mendukung dan dengan sangat senang hati akan merespon kayak gitu dan bisa memberikan workshop itu. Dan itu tidak ribet, hanya sekali workshop kemudian guru sudah bisa melakukannya sendiri. Bahkan guru juga bisa mengajarkan guru-guru yang lain gitu. Jadi ada proses multiplikasi, karena saya percaya solusi dari sebuah masalah itu tidak datang dari luar. Solusi itu datang dari kita sendiri. Dan dalam konteks ini saya percaya permasalahan dunia pendidikan saat ini guru-guru bisa menyelesaikannya. Ada solusi yang datang dari akar rumput sendiri. Dan terakhirnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada para guru, ya, pada para tenaga pengajar, entah di kota maupun di pedalaman, bagi kalian semua yang mengabdi untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Saya sangat mengucapkan terima kasih lah gitu untuk pengabdiannya selama ini, dan semoga ke depan kita bisa bersama-sama terus membangun bangsa ini, membangun komunitas kita, provinsi kita, desa kita, ya, dengan apa yang ada pada kita. Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kak Sinta. Terima kasih ya narasumber kita hari ini, 3 narasumber kita sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, memotivasi dan membuat kita semakin optimis bahwa tantangan-tantangan di dunia pendidikan yang juga dirasakan sampai ke daerah pedalaman itu ternyata ada jawabannya ya, selalu ada jawaban-jawaban inovatif ya yang bisa dihasilkan dari tantangan-tantangan yang kita alami. Terima kasih kepada Ranwelung Foundation yang sudah menginisiasi terbentuknya satu solusi alternatif Smart Voice yang mungkin nanti bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya kita di Kalimantan tetapi juga sampai teman-teman di luar Kalimantan yang punya kondisi geografis dan masalah yang hampir sama ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktunya, kita 2 jam ya, bergabung, mendengarkan, sharing bersama, diskusi bersama. Ini waktu yang sangat berharga yang sudah kita gunakan, sehingga kita bisa ikut berkontribusi mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Terakhir, kita foto bersama yuk. Saya undang teman-teman untuk buka kameranya supaya ada dokumentasinya. Nanti untuk sesi foto bersamanya akan dipandu oleh Kak Bella. Silakan Kak Bella. Ya, terima kasih banyak Kak Agnes. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan dibuka kameranya. Jika memang berkenan dan bisa, saya akan ambil mungkin beberapa foto ya, meskipun nggak ada bunyinya. Saya akan screen capture. Ya. Saya hitung ya, 1, 2, mungkin ada Pak Saiful lagi, ya, sudah Pak. 1, 2, 3. Ya, tahan sebentar. Sekali lagi ya mungkin, karena ada 2 layar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Kak Agnes selaku moderator kita pada hari ini dan tentunya juga pembicara kita, guest speaker kita Ibu Lelu Terry yang sudah jauh-jauh ya berpindah lokasi untuk mencari sinyal yang stabil untuk bisa membagikan ceritanya juga pada hari ini dan juga tim penyusun Smart Voice kita Ibu Nenei Patrianti dan juga Emanuela Sinta serta moderator kita Kak Agnesia Sera. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, pegiat pendidikan, mungkin beberapa di antaranya juga guru dan pengajar dari seluruh Indonesia, termasuk di daerah pedalaman, yang sudah mengikuti webinar kita pada hari ini dengan sangat antusias, dan juga tentu saja kita selalu mencari kesempatan untuk terhubung dengan Bapak Ibu semua terlepas dari webinar ini jika mungkin ada ajakan kolaborasi kemudian juga ingin menciptakan prototipe ini atau mereplikasi suara pintar ini di daerahnya dengan penyesuaian masing-masing kita sangat akan senang ya. Jadi Ibu Bapak bisa mengunjungi website kita www.ranuwelum.org, sekali lagi www.ranuwelum.org, atau juga ke Instagram kita Ranwelum Foundation. Kita juga ada banyak film dokumenter yang juga beberapa di antaranya membicarakan tentang isu pendidikan dan juga isu masyarakat adat. Bisa dilihat di YouTube channel kita Ranwelum Foundation juga. Ya, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga nanti ini bisa dibagikan juga ke teman-teman karena nanti video Zoom ini sudah direcord, sudah direkam dan bisa ditonton ulang. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan tentunya semoga juga meskipun Smart Voice ini merupakan solusi alternatif, Bapak Ibu khususnya di daerah pedalaman bisa mendapatkan dukungan dan juga support dari pemerintah ya mendapatkan solusi utama untuk masalah pendidikan di Indonesia ini juga. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih teman-teman semuanya.